pernyataan Yesus ada bahwa Yesus sunat, ada. Ada? Di mana itu? Masa dia di Bible pun? Aduh. Buka Bible juga cuma ikut-ikut aja, orang tua kita nimbung-nimbrung aja cuma dengerin tapi hati saya tuh kayaknya kurang inilah. Kayak nggak masuk akal gitu loh. Lukas 21, Lukas 2:21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, gitu. Lukas 2:21. Ya, aku catat ya Lukas. Lukas 22:21. Lukas 2 nomor 21. Kalau kalian bilang Lukas 2 ayat 21 gitu. Kalau aku gak enak juga, belum kenal sama namanya siapa? Om Zuma sama Mbak juga, aku baru lihat ini. Ya kalau mau saya panggil nih Bang Jumanya, kalau mau saya panggil nih. Aku ntar diceramahin, enggak. Ya kan bukan diceramain, Bang Juma bukan menceramain. Abang bertanya nanti dia jawab, abang bertanya dia jawab. Bukan Bang Juma mana ada ceramah-ceramah. Cuma dikasih tahu narasi statement di mana kalian menuhankan dia gitu. Terus siapa yang sebenarnya yang kalian tuhankan? Siapa yang disalibkan? Yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas. Nah itu. Wah, Yudas. Iya makanya. Nah, itu kan. Kalau mau saya panggil nih Guru dah. Jangan dulu lah. Apa takut banget? Aku takut di. Bang Juma nggak menyeramkan. Bang Juma itu orangnya baik. Dia nggak menyeramkan. Diserang sama orang Islam, saya nggak mau. Wah itu banyak kali tuh Kristen itu pada panas sama gua. Kenapa ya? Biar nggak salah belangkang nih. Kalau Bang Juma itu lebih pintar dari saya, jadi dia bisa lebih memberikannya. Tentang itu kekristenan, tentang ke Islam gitu. Oh gitu. Jadi lebih dapat. Iya pengen mendalami dikit-dikit belajar Islam lah. Masya Allah. Apa yang mau abang tanya tentang Islam? Nih, abang mau tanya apa? Insya Allah bisa saya jawab. Ya kalau yang di Mekah itu pada nyembah-nyembah batu itu apa? Di mana datanya di Mekah nyembah patung? Mana datanya? Lah kalau di lempar-lempar apa itu namanya batu? Itu bukan patung. Makanya abang jangan katanya denger. Cari dong datanya. Mana kami nyembah patung? Di mana datanya? Maksudnya itu loh yang di Mekah kan pada keliling tuh. Itu kan. Ya itu orang haji. Ya kenapa? Itu kan di tengah-tengah Ka'bah itu batu. Maksudnya itu disembah. Batu. Mana? Apa itu dianggap Tuhan gitu loh? Di mana datanya? Batu itu tidak dianggap Tuhan. Ya, batu itu tidak dianggap Tuhan. Batu itu adalah kiblat kami di mana orang Islam agar bisa teratur sholatnya. Kalau tidak ada kiblat, mungkin kami akan berhadapan-hadapan, kepala ketemu kepala, gitu. Tapi karena ada kiblat itu, maka kami jadi terarah, teratur dalam bersolat. Coba kalau dibayangkan gak ada itu kiblat, gak ada ya kiblat itu gak ada. Mungkin kami akan kepala ketemu kepala sholatnya, ratuk sakit dong. Mungkin kami akan sholatnya ya anak ketemu orang besar, anaknya panggilnya gimana. Nah justru dengan adanya kiblat itu kami jadi teratur sholatnya. Tapi abang tahu nggak? Justru yang menyembah batu itu adalah abang sendiri, Oten yang menyembah batu. Ya, kalianlah yang menyembah batu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus yang kalian tuhankan adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Wow, ternyata Tuhan kalian batu yang dibuang tukang bangunan. Betapa hina Tuhan kalian. Masa Tuhan kalian batu yang dibuang tukang bangunan? Hina banget Tuhan kalian. Wow. Jadi gini loh, Islam itu sebenarnya baik kalau menerangkan sesuatu dengan Kristen ya, pakai data gitu loh. Maksudnya sesuai dengan yang kata Yesus, apa kata hukum Taurat, itu harus dijalani. Benar saya baru nyadarin itu. Jadi kami membawakan data. Iya, bukannya asumsi aja kan, makanya. Iya.
Kalau di Jadi kami tidak ada menyembah batu ya Bang ya. Kami tidak menyembah batu, tidak ada datanya kami menyembah batu. Di batu yang ada di Mekah sana itu adalah kiblat kami, supaya kami terarah, teratur sholatnya. Kalau tidak ada kiblat, kami mungkin kepala ketemu kepala. Dan justru yang menyembah batu adalah kalian, di mana datanya Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Tuhan kalian batu yang dibuang tukang bangunan. Yesus adalah batu. Nah, justru yang menyembah batu itu kalian, bukan kami. Coba mana datanya kami menyembah batu? Enggak ada. Justru kalian lah yang ada datanya. Buka aja Bang Bible-mu. Soalnya Dan iya. Soalnya di keluarga itu ada 5 bersaudara. Saya anak ketiga. Kalau kita berbeda keyakinan itu pasti dijauhin. Itu loh konsekuensinya. itu sudah saya alamin Bang. Iya, pasti ada risikonya. Pasti kita bisa diusir. Sekarang gini, Abang mau kenikmatan dunia apa kenikmatan akhirat? Kenikmatan dua-duanya. Nah, dunia akhirat. Coba kalau di Kristen, kalau Abang mendapatkan dunia, Abang belum tentu mendapatkan akhirat, bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Kalian menikmati dunia, tapi kalian tidak akan menikmati akhirat. Coba, bisa nggak Abang menunjukkan data? Di mana datanya tertulis di dalam Bible kalian, Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Ayo. Satu pastor, satu pendeta pun tidak bisa membawa datanya. Iya, nggak ada. Nah, sementara di dalam Al-Quran kami, orang Islam, ya kami akan dijamin masuk surga. Ya, kami dijamin masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Kalian yang tidak beriman. Kami akan masuk ke neraka sebagian, yaitu untuk menghapus dosa-dosanya. Tapi kami bukan jadi bara api. Yang jadi bara apinya kalian, orang kafir yang tidak mau beriman. Kalian jadi bara api kami. Kami hanya disiksa atas perbuatan kami. Dan setelah itu kami akan dinaikkan ke surganya Allah. Sementara kalian kekal di neraka jahanam. Bahkan kalian jadi bara api kami. Tuh. Iya begitu, benar. Nah, ya itu benar. Nah, kok tahu itu? Ya itu begitu, kok tahu? Saya sering dengar ceramah juga si Ko Dondi itu ceramah. Saya sering di YouTube-nya dia itu. Tapi kalau Om Zuma itu saya nggak kenal, itu nggak tahu. Mau dipanggil nggak? Biar aku panggil nih. Nanti ada Bang Zuma malah kabur. Saya nggak mau berdebat sama orang. Bukan Muslim. berdebat. Saya nggak nyuruh kamu berdebat. Abang bertanya. Tanya aja sepuasnya sama Bang Zuma. Nanti dijawab oleh Bang Zuma. Iya, aja juga. Ya makanya ini aku kasih tahu suaranya aja ya. Aku dengerin suaranya yang mana ya. Suaranya Bang Zuma. Soalnya Bang Zuma juga nggak tahu akun ini. Jadi kalau mau saya panggil nih. Bang Zuma lagi live. Oh jadi Bang Zuma ada di sini. Oh Bang Zuma lagi mantau ini kok. Bang Zuma tuh datang OTW ke sini. Bang Zuma lagi mantau ini. Astaga ya. Jadi kamu tanya sepuasnya sama Bang Zuma tentang kekristenan, tentang keislaman. Nih Bang Zuma lagi. Bang Zuma ini monitor maksudnya itu lagi nyimak room ini. Nanti ntar lagi datang. Tunggu aja. Panjang umur juga Bang Zuma ya. Ya, nanti jadi kamu bertanya sepuasmu tentang Kristen, sepuasmu tentang Islam, di mana memang Kristen itu tidak ada jaminan untuk orang Kristen akan masuk ke dalam surganya Allah, bahkan ke surganya Elohim itu tidak ada. Justru kalian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, saya punya nih kalau Bang Prikitio nih, saya mau bertanya. Kenapa orang Kristen itu kalau mati itu pakai jas, pakai kebaya, itu kenapa? Iya, ajaran Yunani. Ya, di mana datanya tertulis? Sementara Yesus itu waktu habis dari disalibkan, dia diturunkan, dia pakai kain kafan loh. Kenapa kalian pakai kebaya, pakai baju gereja? Kenapa? Awal mulanya dari bangsa Roma kayak dengar. Oh bang, jadi sebenarnya kalian ngikutin aturan Yesus atau aturan bangsa Roma? Dua-duanya kan. Bangsa Roma ngikutin hukum Taurat gitu loh.
Tapi kalian tidak mengikuti hukum Taurat loh. Di mana hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat itu mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, kata Allah Elohim. Jangan ada ilah-ilah lain selain aku. Lalu kenapa kau menuhankan Yesus? Dan jangan ada patung-patung di hadapanku. Patung-patung menyerupai apapun di hadapanku. Tapi ada patung Yesus disalibkan. Iya. Ya Yang saya kenapa? yang saya Katanya orang Roma mengikuti hukum Taurat. Abang sendiri gak mengikuti hukum Taurat. Iya, hukum Taurat Iya. kan salah satunya bersunat ya. Aduh, aku udah lihat itu. Dan di dalam ini perjanjian lama itu dilarang makan babi. Abang makan babi enggak? Jarang-jarang. Jarang. Astagfirullahaladzim. Jangan berarti abang makan babi. Katanya abang ikuti itu hukum Taurat. Sementara hukum Taurat dilarang makan babi loh. Semenjak saya dengar-dengar ceramah di YouTube kayak ustadz-ustadz, tapi saya ini masih pilih-pilih gitu mana yang benar gitu loh. Tapi saya udah berhenti, udah nggak makan udah hampir 3 bulan lah, udah enggak. Ya berhenti karena gak ada duit atau berhenti karena sakit? Enggak, bukan karena nggak ada duit, emang saya nggak mau. Oke, kenapa nggak tobat aja sekalian? Tobat untuk tidak memakan babi lagi. Ya tobat itu kan harus konsekuensinya diusir dari rumah pasti. Kita harus siap. Abang takut diusir dari rumah. Ingat bang, yang memberikan abang rezeki itu adalah Allah, bukan manusia. Iya sih, bener. Iya, takut. Aduh, kalau sekedar diusir bang, abang tinggal cari kerja, nanti dapat kerjaan, abang tinggal di situ. Dengerin ya. Kalau kan, Ini katanya ini ya, jadi kata Allah nih ya. Jika kamu mengejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi jika kamu mengejar akhirat, dunia dan sisinya akan kamu peroleh, akan kamu dapat. Tuh, jika kamu mengejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi jika kamu mengejar akhirat, dunia dan sisinya akan diberikan Allah. Itu janji Allah. iya sih. Yes, itu apa yang mau ditakutin bang? Apa yang mau ditakutin? Wih, gue dikatain penipu sama di bawah. Naik kalian kalian oten 8 orang naik, kalian 8 orang naik, kalian aku panggil Bang Juma. Kalian lawan Bang Juma sendiri aja, aku jadi moderator. Ayo, kalian yang di bawah-bawah mengatain aku penipu, ayo sekarang. Kalian yang 8 orang naik, kalian ke sini, hadapin Bang Juma sendiri. Masa ngatain aku penipu, baluak. Waalaikumsalam. Ayo naik kalian sini. Aduh, 8 orang kalian panggil, pastor, pendeta, kalian panggil sekalian. Sebelumnya saya minta maaf untuk Mbak siapa namanya? Blokir. Iya Mbak blokir, saya kan baru pemain TikTok. Iya. Jadi kalau ada salah-salah kata dimaafkan. Enggak bang, gini justru nggak ada salah bang. Justru abang itu bagus untuk mencari kebenaran, mencari selamat nomor Anda mendapat undian katanya kan. Ya ambil aja lah bang, aku nggak butuh. Nah, jadi gimana kita ini cari kebenaran harus saling memberitahukan, karena kami juga diwajibkan, bahkan perintah yaitu sampaikanlah satu ayat walaupun pahit. Di mana saya menyampaikan kebenaran kepada abang bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dia adalah utusan, dia adalah rasul. Itu. Dan abang tadi mengatakan memakai akal. Nah, kalau kita memakai akal, nih kita pakai akal nih. Nih, pakai akal, logika. Nih logikanya dipakai berjalan. Tidak akan mungkin seorang Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia. Tidak akan mungkin seorang Tuhan datang lahir dari ciptaannya. Nih kita diciptakan, tapi dia lahir dari ciptaan. Sesungguhnya Anda Tuhan kan, Anda katakan Tuhan, berarti dia sama dengan kita bang, sederajat, sama-sama dilahirkan, sama-sama disusui. Ya, Yesus disusui oleh mamanya, gak tahu berapa tahun ya disusui. Dan Yesus juga dibesarkan sama kan kita. Hanya saja Yesus dilebihkan, dia itu menjadi seorang rasul. Itu saja. Kalau masih sama-sama dilahirkan, bang, dia bukan Tuhan. Tidak pantas seorang Tuhan lahir dari rahim wanita. Coba. Ini karena abang datangnya bebas. Coba kalau abang datangin. Di konsep gereja itu nggak ada yang seperti itu. Ya, Adanya ya. nggak akan ada bang. Kalau gereja mengatakan seperti itu, hilang perpuluhan. Perpuluhan hilang. Iya, saya nyumbang terus tiap bulan. Tuh berapa sebulannya? Mana Bang Juma? Ya aku panggil, aku bagikan ya. Soalnya YouTube-nya juga nih ya. Oke. Ya hilang perpuluhan bang. Sebulan
mintanya 10 apa 1 juta. Berapa bang mintanya? Berapa? 1 juta bang? 1 bulan 1 juta diharuskan itu. Wah, 1 bulan 1 juta. Iya, Ngeri kali bang. buat pembenahan gereja dan pembayaran untuk pembersihan gereja. Wah, ngeri kali wak, 1 juta 1 bulan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu, jadi untuk apa itu? Jadi setiap ke gereja itu ditanya kerjaannya apa gitu. Ya kalau kerjanya Terus? agak lumayan dia mintanya gede gitu loh. Oh, terus ditanya kerjanya, misalnya kalau ditanya kerjanya apa? Misalnya kalau abang pengusaha, pendapatannya ditanya. Iya, pendapatannya berapa? Ada tulisannya di situ. Pendapatan misalnya sebulan 5 juta gitu kali ya. Biasa bawa mobil kan, tahu dia. Jadi kalau 1 orang 1 juta kali 10 orang 10 juta kali 100 orang berapa? Wah, kurang ngerti dah saya itu. Kan bagian bendahara itu ada. Ini kata si Penji katanya gini, jangan tipu kau Brikitio, kok Islam juga suka hujat katanya. Lah, Brikitio katanya Islam ya. Coba danain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik kau Penji, silakan kau naik. Iya. Ada, kau tipu aja kau itu. Mana? Gimana dia nipu? 1 juta. Mana ada? Tadi Anda mengatakan dia itu agama Islam, sekarang kenapa mana ada gitu? Mana yang betul bang? Mana ada gereja minta sumbangan begitu? Kalian aja beri di lampu Bukan merah. sumbangan, perpuluhan 10%, itu fakta. Loh, yang berdiri lampu merah bawa kotak itu siapa? Kok ngamuk ini? Udah kau bantah aja persepuluhan, 10% itu kayak mana itu? Itu kau bantah. Gak usah kau bawa yang lampu merah. Yang suka minta donasi itu siapa? 10% di gereja kau itu kayak mana? Itu aja kau bantah, jangan kau bawa lampu merah. Kau naik kau kejang-kejang. 10% di dalam gereja kau yang yang diwajibkan sama pendeta kau itu kayak mana? Itu yang kau bantah. Ada. Gak usah kau bawa lampu merah. Kalian itu bawa kotak gitu. 10% itu yang kau bantah, Gak usah tadi kau fitnah dia, kau bilang dia Islam, kau bilang mana, kau bilang dia tipu, kau yang penipu di sini. Hah? Kau tadi dibawa typing sosok jagoan, kau katakan dia nipu, dia Islam, dia menghujat. Ternyata kau yang penipu. Islam kok. Islam dasar penipu. Sekarang saya tanya, bantah itu 10% yang diwajibkan oleh pendeta kau di gereja itu gimana? Itu yang kau bantah. Gereja minta kayak gitu, gak ada. 10% itu yang kau bantah. Jangan malu kau, ya. Semua orang juga tahu. Jangan malu kau. Peraturan di dalam gereja yaitu membayar 10% dari penghasilan gaji. Itu aja jawab. Pernah kamu ke gereja, kamu tahu? Pernah kamu ke gereja? Ya aku tahu lah. Pernah kamu ke gereja? Pernah. Pernah, kapan? 15 tahun aku ke gereja. Kenapa? Muka kau itu pernah. Gak percaya. 15 tahun. Justru aku mau nanya, kau di gereja jadi apa? Kau di gereja menjadi jemaat aja belagu kau. Apa kau bangsat? Perempuan bangsat. Ngamuk dia, ini perempuan dikatain bang, itu ajaran oten kayak gitu ya. Ngatain orang bangsat, kau penipu. Tadi kau ngatain orang penipu. Ayo. Kita diskusi santun aja. Kau, kau ngatain gua bangsat, lu bangsat dong, nggak lu yang bangsat. Itu dulu 10% yang dia bayar sama pendeta kau tuh kayak mana? Itu minta sumbangan, gak ada. Mari minta. Tadi kau ngatakan yang di atas itu penipu, padahal kau yang penipu. 10%, kau gak usah naik kejang-kejang, gak takut sama orang kayak kau. Maka di babi aja penggol, 10% itu kayak mana? 10% yang diwajibkan sama pendeta kau tuh gimana? Saya jawab dulu. Minta kayak gitu 1 juta, tipu aja. 10%
itu aku tanya 10%, 10%. Kau jawab aja dulu. 10% yang diwajibkan sama pendeta kau itu gimana? Jadi bangun nggak pakai minta-minta. Astagfirullahaladzim, ditanya apa? Malu kau mengakui 10% itu, malu. Malu kau mengakui 10% yang diwajibkan sama pendeta kau itu gimana? Minta sumbangan. Nggak punya ilmu kau. Ternyata nggak, di bawah kok kejang-kejang. Di bawah kok kejang-kejang. 10%. Jawab dulu 10% yang dijanjikan, yang diwajibkan sama pendeta kau itu gimana? Kayak pada kau itu. Kamu naik kok kamu lede anang inang jangan ngamuk pede, jangan ngamuk pede. 10% yang dijanjikan pendeta kau tuh gimana? Gereja nggak pernah sumbangan. Astagfirullahaladzim, kepanasan gudu 10% yang dijanji tuh diwajibkan sama pendeta kau tuh gimana? Itu jawab Bahlul. Makanya jangan ngatain orang penipu, kau yang penipu. Dasar menuhankan manusia aja. Oke, Nggak punya ilmu. kita uji kamu Vice. Gereja minta sumbangan. Pence kamu Apalagi kita kau- uji ya. Naik kok Arya Ritonang, naik kok hati-hati, naik kok hati sini, naik sini, naik. Ada hubungan sama kau terore. Diam kau. Kok ngamuk? Ngamuk dia. Kok ngamuk? Kalian itu. Ada Kita uji. kejang-kejang. Namanya Kalau PJ. yang namanya kamu gereja, kamu bilang meminta-minta di lampu merah. Terus saya tanya sama kamu, dari mana kekristenan bisa membangun gereja dan memberi gaji kepada pendeta? Untuk gereja itu banyak kok duit itu. Iya, dari mana gereja mampu membangun gereja dan memberi gaji kepada pendeta dan segala aktivitas dalam gereja? Beri di lampu merah bawa kotak itu. Ngapain? Coba. Iya, mau bawa Jawab lampu dulu. merah. Jawab dulu. Iya. Untuk bawa lampu merah. Curhat pula kau. Dari mana? Beri di lampu merah tuh, minta duit. Itu kenapa? Mau apa? Ngapain itu? Ya, hal yang wajar ketika kekurangan kami meminta. Tetapi gini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta kepada hambanya. Karena apa? Allah Maha Kaya. Dia tidak pernah meminta. Kayak kau beri di lampu merah minta duit. Bawa lampu merah, nggak punya ilmu lampu merah. Kok bawa lampu merah. Pendeta kau aja tuh ngemis-ngemis gitu. Take and give kata pendeta kau. Saudara-saudara, saya sudah berceramah. Anda harus tahu diri. Kasih saya give. Itu kata pendeta kau loh. Minta lampu merah. Pendeta kau loh ngomong gitu. Ini kau jawab dulu Baluat ini. 10% yang diwajibkan sama pendeta kau tuh kayak mana? Jawab dulu. Gereja, Gak punya ilmu kau ngatain orang kau ini. 10%, 10% yang diwajibkan sama pendeta kau tuh kayak mana, Baluap? Mana ada 10% diminta. Oh, nggak ada 10%. Oh, gereja mana kau? Gereja. Kamar pernah di gereja kamu tahu. Sore, host. Sore juga. Gereja mana kau? Mana ada gereja minta-minta kayak gitu? Nggak ada. Yang aku gak bilang minta, diwajibkan untuk membayar 10% di dalam gereja setiap bulan. Itu gimana? Itu kok dikasih tahu sama kau ya. Kau kasih tahu sama kau ada uang 5.000 enggak? Kau ada uang 5.000 enggak? Kau pergi dulu ke warung, kau beli korek kuping, kau korek dulu kuping kau, banyak kali tungki kau. Aku bilang ya, 10% yang diwajibkan sama pendeta kau setiap bulan itu gimana? Itu pertanyaanku, jawab. Pendeta bapak kau itu yang kayak gitu. Hah? Itu pendeta bapak kau itu yang minta-minta Nggak duit. ada. Pendeta ngamuk dia. Pendeta bapak kau kena ngamuk dia. Berarti kamu nggak pernah ke gereja ya? Kamu pikir dari mana yang namanya beli organ, beli bangku, gaji gereja itu dari mana? Hah? Dari mana bisa berdiri Dari gereja? bapaknya si PJ lah. Hanya mengandalkan uang kolektif kalian tiap minggu. Hah? Dari mana persembahan gereja duit. bisa membangun gereja, membeli tanah segala macam? Ini menarik nih. Untuk si Tedori ingat ke persembahan ini, aku kasih tahu teman-teman ya. Kasih tahu nih, biar mempermalukan si PJ nih. Jadi dulu ke gereja itu cuman ada 2 kali, yaitu gereja itu sekolah minggu.
Memberi Bahkan dengan itu cuma satu kali sekolah minggu lain ruangannya. Dan sekolah dewasa itu cuma 2 kali ya. Ya, gereja sekolah minggu dan gereja orang dewasa. Nah, di zaman sekarang, gereja satu hari itu, satu hari minggu bisa 5 kali, bro. Bayangkan nih, aku kasih tahu nih ya, dia bilang tidak ada ngemis-ngemis di gereja, justru persembahan kami. Ya nih, persembahan ya. Bayangkan kalau satu orang memberikan persembahan 5.000, satu orang dikalikan ada 10 orang udah berapa? 50.000 kali 100 orang 500.000. Itu dalam satu gereja. Itu gereja jam 7. Kalau nanti jam 10-nya berapa orang lagi? Kalau nanti jam 12-nya berapa orang lagi? Kalau nanti jam 2-nya berapa? Jadi satu gereja satu minggu tuh ya 7 kali kebaktian. Kalian bayangkan satu hari bisa dapat 10. Itulah di Kristen. Bayangkan satu hari bisa dapat 10 juta. Makanya jadi kalian ini ya, aku kasih tahu kalian masalah KKR itu. KKR itu menyewa gedung. Ya, gedung Pardede gitu ya. Kalian bayangkan ya, menyewa gedung itu yang datang ratusan. Sewa gedung itu satu malam, bikinlah satu hari itu cuma 5 juta ya, satu hari sewa gedung 5 juta. Tapi pendapatan di KKR itu bisa mendapatkan puluhan juta. Jadi KKR itu bukan untuk berceramah, berkhotbah, menyadarkan orang, bukan, tapi PT, duit. Itulah diadakan KKR. Sampai ada tipu menipu, orang lumpuh bisa berdiri halilintar katanya, padahal dia bukan lumpuh tapi dia sehat. Ini ya, duit, money gitu ya. Jadi teman-teman, mereka itu yang selalu ngatain kita di lampu merah, padahal mereka lah pengemis yang sesungguhnya. Kenapa lagi? Ayo. Memberi lampu merah bawa dos. Ya, lari di bawah lampu merah. Bawa lampu merah mulu. Kenapa sih kamu tuh lampu merah aja, kau bahas lampu merah aja. Lampu hijau sekali, lampu hijau kayak lampu merah, bukan cuma lampu merah, lampu hijau ada, lampu kuning ada gitu. Jangan kasih lampu merah aja kau mau. Masalahnya Vence, kalau orang yang meminta di lampu merah hal yang wajar untuk kebutuhan. Nah, kalian gereja meminta karena untuk jual agama, dogma di gereja. Kalian bayar dogma itu bedanya. Jadi gereja itu meminta, pendeta itu meminta perpuluhan atas namanya dogma yang kalian dengar. Dibayar itu. Dengan apa, cara apa? Dengan persembahan, perpuluhan, kolekte, durung-durung. Itu kalian bayar itu. Jadi mengikuti acara-acara kebaktian itu yang udah capek-capek pendeta koar-koar itu dibayar. Lewat apa? Lewat perpuluhan kalian, lewat kolekte kalian, lewat persembahan kalian. Nah, kalau bedanya dengan di lampu merah, hal yang wajar, mereka meminta untuk kebutuhan, tidak ada sesuatu yang dijual. Tetapi memang mereka betul-betul kekurangan, butuh. Berbeda dengan gereja, ketika kalian memberikan persembahan yang atas nama keikhlasan dan ridho, sebenarnya kalian harus membayar. Dogma itu harus kalian bayar, doktrin itu harus kalian bayar, ucapan gereja yang tidak masuk itu harus kalian bayar. Berarti artinya pendeta pun menjual ayat-ayat daripada Bible itu untuk dibayar. Tedore, jenger. Nah ya, ingat ya, kalau kita masjid kan ada namanya marbot kan, masjid itu marbot kita digaji loh, marbot itu digaji, tapi di gereja nggak ada. Saya ngalamin sendiri, ya, jadi kalau kita setiap hari minggu kita nyapu, kita ngepel, kita susun kursi-kursi, nggak dibayar sama sekali. Tapi kalau marbot kita gaji loh marbot kita itu, tapi kalau gereja enggak. Alasannya apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan, kita rela untuk dipakai secara cuma-cuma. Nah itu gak dibayar sama sekali. Bahkan makan minum kita tanggung sendiri. Paling kita cuma dikasih aqua gelas zaman aku tuh cuma 100 perak gitu ya, 100 perak itu. Atau gini Kak, si Vence ini adalah jemaat dari pendeta Doromes yang minta tekan gift itu. Makanya pendetanya kekurangan, harus meminta gift di dalam online. Oh, Doromes itu. Atau kau jemaatnya kau. Makanya sampai begitu kekurangannya pendeta itu meminta tekan gift di online.
Bang Cuma, di sini ada 4 oten bang. Awas kalian kabur ya. Bang Cuma lagi datang ya. Awas kalian kabur. 4 oten di sini bang. Jangan-jangan si Vence ini salah satu jemaat dari pendeta Doromes. Makanya lihatlah kekurangan dia. Selalu mengharapkan perpuluhan lewat gift di secara online. Karena kurangnya kamu memberikan persembahan kolektif kepada dia. Dia gembala sidang loh. Daromes itu gembala sidang loh. Jangan salah. Daromes gembala sidang loh. Halo. Jawab dulu Teodore, jawab dulu. Mengemis sama sukarela. Bentar Bang Prikitiu, bentar Bang. Kita si PJ nih dulu. Soalnya dia tadi ngatain Bang Prikitiu penipu kan. Kita mau dengar sampai di mana deh. Saya izin mau mana ada gereja minta duit kerja dulu kayak ya. gitu. Kenapa turun Bang? Tunggu Aku tuh. lagi kerja dulu. Aku lagi kerja Mana tuh. ada itu? Udah kabur itu kalian itu sama. Ngamuk si PJ. Bang Ngamuk si Berkit gak usah PJ. turun aku nih, biarin aja standby, biar jangan dibilang penipu sama Vence ini. Standby aja Bang. Abang kerja Standby standby aja. aja. Itu mengharuskan orang kasih Gak usah bersuara gitu. Gereja Abang. mana sih yang mengharuskan orang kasih gitu? Jadi pada takut sama Bang Juma kayak orangnya. Jadi Bang Picente ya siapa? PJ. PC. PJ. Jadi saya ngomong ini harus ada buktinya Bang. Jadi saya bisa ngeluarin bukti Mana semua. Gereja mana kamu yang harus kasih 1 juta tiap minggu? Mana? Ya bulan kalau memang Tungki. Astagfirullahaladzim. Udah Dan aku itu bilang aja tadi PJ 10%. kau beli dulu korek kuping. Kau korek kuping kau dalam-dalam Tungki. Tiap bulan. Tiap minggu pula Tungki. Tiap bulan perpuluhan 10%. Tungki. Makanya kok kalau ada uang goceng, kau beli dulu korek kuping. Untuk kuping kau banyak kali tungkinya. Abang jangan teruskan Abang. Kalau diskusi yang baik-baik Abang di Kalian itu jangan bawa cara-cara jangan gitu. menghujat, ngatain orang nggak boleh Bang. Nggak boleh itu. Mana ada gereja minta duit 1 juta. Aku lagi kerja. Astagfirullahaladzim, ini Tungki ini memang otaknya itulah kalau kau membuatkan manusia. Yang bilang gereja minta 1 juta siapa? Dia membayar perpuluhan 10% dari pendapatannya. Nah pendapatan Bang Prikitiu ini berapa? Kalau Pak Bang Prikitiu pendapatannya misalnya pendapatan Bang Prikitiu misalnya 10 juta. Nah pendapatan dia 10 juta 1 bulan, maka dia wajib membayar 1 juta Tungki. Tungki kali. Pengemis. Tuh kan Saya minta izin turun dulu ya Mbak Blokir, Mbak Picen, Teodore. Saya don't care. Saya lagi kerja soalnya nggak bisa ditinggal ya. Makasih semuanya. Ntar malam lanjut lagi. Iya, Bang. Salam kenal ya semua. Salam kenal kembali. Padahal Bang Juma mau ke sini loh, Bang. Iya, kau malam. Bang Suma itu kesini Aku kau. pulang kerja jam 8. Iya. Ngerocos aja kalian itu. Kok ngamuk kau sekarang? Sekarang aku tanya itu gimana pendeta kamu mewajibkan untuk membayar perpuluhan sebulan itu gimana? 1 bulan dibayar 10%. Itu kayak mana pendeta kau itu? Pendeta mana itu kayak gitu tuh? Pendeta mana itu aturan setiap gereja? Kayaknya ini orang nggak pernah gereja. Kok gereja itu setahun sekali ya? Itu pun karena kue Natal ya? Ya. Hah? Kau gereja setahun sekali ya? Itu pun karena kue kan? Kalau nggak ada kue nggak gereja kok kan? Emang nggak? Di gereja saya juga tidak Bisa ada bedakan Kristen, Protestan sama Katolik nggak? Kamu bisa bedakan Katolik sama Protestan nggak? Mana ada Aku Katolik nggak tahu kau Katolik atau Protestan. Yang aku tahu perpuluhan itu kau jawab. Kalau tidak ada perpuluhan di dalam gereja kau, kenapa kau mengatakan penipu di gereja dia tadi? Kenapa? Kenapa kau katakan dia nipu? Sementara itu sudah menjadi rahasia umum bahwa gereja itu mewajibkan umatnya untuk membayar 10% tiap bulan dari pendapatan. Weh kabur, dasar bahlul. Mak kabur dia. Kabur. Ati Aritonang naik kok. Kau bilang tadi apa Ati? Baca typing kau. Kau tadi bilang apa? Kau bilang mana buktinya kau gereja? Ayo naik kau. Aku juga mau buktikan kau Kristen atau enggak. Ayo naik kau Ati. Naik pengen lihat kau Kristen atau enggak. Naik kau. Jangan modal comor kau di bawah. Ayo naik kau. Kau Kristen atau enggak? Naik kau sini. Kau sini.
Naik kok hati, hati hari tonak, naik kok. Kau tadi bilang, kau mau minta bukti bahwa aku pernah gereja situ. Naik kau sini hati. Itu saudara Siman kau udah kabur, tadi ngatain gua bangsat lagi.